Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, NIM saya 173700034, Prodi Teknik Industri. Saya berasal dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Permintaan dan peramalan. Awal dari kegiatan supply chain, produksi, pengiriman, dan lain-lain mengikuti permintaan. Besar dan waktu permintaan biasanya tidak mudah diketahui sebelum terjadi. Perlu peramalan permintaan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Peramalan permintaan dan pengelolaan permintaan. Peramalan permintaan adalah kegiatan untuk mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa tertentu pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu. Bagian produksi mengagregasikan berdasarkan produk dan waktu. Bagian pemasaran mengagregasikan berdasarkan wilayah dan waktu. Pengelolaan permintaan. Demand management adalah upaya untuk membuat permintaan lebih mudah dipenuhi oleh supply chain. Pola permintaan yang sangat fluktuatif diperhalus agar lebih mudah dipenuhi. Instrumen untuk mengelola permintaan. Yang pertama yaitu promosi, bertujuan meningkatkan volume penjualan selama periode tertentu. Pricing, bagian dari instrumen promosi meningkatkan volume penjualan, merubah pola penjualan, misalnya pada penerapan diskriminasi harga. Yang ketiga, self management, biasanya untuk produk baru. Yang keempat, deal struktur, persetujuan jual beli, konsiliasi, term pembayaran, perlindungan harga, currency, dan sebagainya. Contoh dari demand management dan biaya supply chain. Contoh permintaan di bulan Januari 1.600, Februari 3.000, Maret 3.200, April 3.800, Mei 2.200, Juni 2.200. Harga dan kapasitas sumber daya. Harga jual 40 per unit, inventory awal 1000 unit, tenaga kerja awal 80 pekerja, jam kerja reguler 8 jam per hari, jumlah hari kerja 20 hari per bulan, jam lembur maksimal 10 jam per bulan. Biaya material $10 per unit, biaya penyimpanan $2 per unit per bulan, biaya kekurangan $5 per unit per bulan, biaya rekrut tenaga barang $300 per pekerja, biaya pengurangan tenaga kerja $500 per pekerja, jam kerja per jam $4 per unit, biaya jam reguler $4 per jam, biaya lembur $6 per jam, biaya subkontrak $30 per unit. Rencana produksi agregat awal dibentuk dalam tabel seperti ini, di mana T adalah bulan, H jumlah tenaga kerja yang direkrut, L jumlah tenaga kerja yang dilepas, W jumlah tenaga kerja yang bekerja, O jumlah jam lembur, I jumlah persediaan sisa, S jumlah permintaan yang tidak terpenuhi, C jumlah produk yang disubkontrakan, P jumlah unit yang diproduksi. Di mana bulan pertama yaitu jumlah tenaga kerja yang direkrut masih 0, jumlah tenaga kerja yang dilepas 15, jumlah tenaga kerja yang bekerja 65, jumlah jam lembur 0, jumlah persediaan sisa 1983, jumlah permintaan yang tidak dipenuhi 0, jumlah produk yang disubkontrakan 0, dan jumlah unit yang diproduksi adalah 2583. Di bulan kedua masih sama, jumlah tenaga kerja yang direkrut masih 0, lalu jumlah persediaan sisa 0, lalu jumlah tenaga kerja yang bekerja 65, lalu jumlah jam lembur 0, jumlah persediaan sisa 1567, jumlah permintaan yang tidak terpenuhi 0, lalu jumlah produk yang disubkontrakkan 0, jumlah unit yang diproduksi 2583, dan seterusnya sampai bulan ke-6. Di mana
mendapatkan cost sebesar 422.275 US dollar, referensinya 640.000 dolar, dan profitnya mendapatkan 217.725 dolar. Rencana produksi agregat awal yang tadi keterangannya. Efek promosi pada agregat, ada sebuah contoh, misalnya promosi pada bulan Januari dengan menurunkan harga jual menjadi 39 dolar mengakibatkan peningkatan penjualan 10% pada bulan Januari dan forward buying sebesar 20% dari permintaan 2 bulan berikutnya. Permintaan bulan Januari 3.000, Februari 2.400, Maret 2.560, April 3.800, Mei 2.200, Juni 2.200. Rencana produksi agregat produksi bulan Januari, di mana bulan awalnya jumlah tenaga kerja yang bekerja 80 orang, jumlah jam lembur 0, jumlah persediaan sisa 1.000 unit, jumlah permintaan yang tidak terpenuhi 0, jumlah produk yang disubkontrakan 0, jumlah unit yang diproduksi 0. Di bulan yang ke-1 yaitu jumlah tenaga kerja yang direkrut masih 0, jumlah tenaga kerja yang dilepas 15, jumlah tenaga kerja yang bekerja 65 orang, jumlah jam lembur 0, lalu jumlah jam lembur masih 0, jumlah persediaan sisa 610, jumlah permintaan yang tidak terpenuhi 0, jumlah produk yang disubkontraktorkan 0, jumlah unit yang diproduksi 2.610, dan seterusnya sampai ke bulan ke-6. Dan mendapatkan cost sebesar 421.915 dolar, referensialnya 643.400 dolar, profitnya mendapatkan 221.485 dolar. Dan ada contoh lagi efek promosi pada agregat, misalnya promosi pada bulan April dengan menurunkan harga jual menjadi 39 dolar mengakibatkan peningkatan penjualan 10% pada bulan April dan perbaikan sebesar 20% dari permintaan 2 bulan berikutnya. Permintaan Januari 1.600, Februari 3.000, Maret 3.200, April 5.060, Mei 1.760, Juni 1.760. Rencana produksi agregat awal masih sama, jumlah di bulan pertama jumlah tenaga kerja yang direkrut 0, jumlah tenaga kerja yang dilepas 0, jumlah tenaga kerja yang bekerja 80, jumlah jam lembur 0, jumlah persediaan sisa 1.000, jumlah permintaan yang tidak terpenuhi 0, jumlah produk yang disubkontrakkan 0, jumlah unit yang diproduksi 0. Dan di bulan pertama jumlah tenaga kerja yang direkrut masih 0, jumlah tenaga kerja yang dilepas 14, jumlah tenaga kerja yang bekerja 66, jumlah jam lembur 0, jumlah persediaan sisa 2047, jumlah permintaan yang tidak terpenuhi 0, jumlah produk yang disubkontrakan 0, dan jumlah unit yang diproduksi 2.647, dan seterusnya sampai bulan ke-6. Dan mendapatkan cost sebesar 438.857 dolar, referensialnya mendapatkan 650.140 dolar, dan profit 211.283 dolar. Dari semuanya mendapatkan kesimpulan, perusahaan seharusnya proaktif mengelola permintaan supaya permintaan lebih mudah dipenuhi dan biaya menjadi lebih rendah. Pengelolaan bisa membuat permintaan lebih stabil atau sebaliknya, fluktuasi permintaan yang tinggi mengakibatkan biaya-biaya menjadi tinggi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.